Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Tadi sudah saya jelaskan makna kufur kepada taghut. Sekarang kita menjelaskan tentang siapakah yang tergolong para taghut tersebut. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan dalam risalah fi ma'na taghut, wat tawaghitu katsiratun. Taghut-taghut itu sangat banyak. Wa ru'usuhum khamsatun. Tokohnya, sesepuhnya, pentolannya ada 5. Maksudnya 5 ini memiliki banyak contoh pada terapan dunia realita. Secara bahasa, taghut itu kan diambil dari kata togo. Togo artinya tugian itu melampaui batas. Melampaui batas. Kalau batas makhluk harusnya apa? Harusnya ibadah kepada Al-Khaliq. Taat kepada hukum Al-Khaliq. Itu batas makhluk. Nah, ketika makhluk memposisikan pada derajat Al-Khaliq, memberikan kepadanya sifat-sifat khusus ketuhanan, maka orang makhluk ini telah melampaui batas. Melampaui apa? Batas. Togo, melampaui batas. Ketika makhluk harusnya taat kepada hukum Allah, malah memposisikan diri sebagai pembuat hukum. Berarti apa? Melampaui batas kemakhlukannya. Makhluk harusnya apa? Harusnya ibadah kepada Allah, malah ingin diibadati atau mengajak orang untuk beribadah kepadanya. Berarti melampaui batas kemakhlukannya. Jadi itu secara bahasa. Taghut artinya melampaui batas. Togo, tugian, melampaui batas. Firaun kenapa disebut taghut? Izhab ila fir'auna innahu togo, melampaui batas karena mengatakan ana rabbukumul a'la. Itu kan melampaui batas. Itu secara bahasa. Sebenarnya simpel, mudah. Jadi melampaui batas, makhluk memposisikan dirinya pada derajat ketuhanan, itu disebut taghut. Adapun rinciannya, Syekh Muhammad mengatakan yang pertama, taghut yang nomor pertama adalah asyaitan ad-da'i ila ibadati ghairillah. Setan yang mengajak beribadah kepada selain Allah. Tadi kan sudah dijelaskan setan ada 2, setan jin dan setan manusia. Sebelum membahas rincian, saya menjelaskan yang pokok dulu. Pada dasarnya segala bentuk kemusyrikan, segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, yang mengajak kepadanya siapa? Setan kan? Setan yang mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah. Setan yang mengajak orang Nasrani ibadah kepada Nabi Isa. Setan yang mengajak orang-orang Hindu ibadah kepada berhala mereka. Setan yang mengajak orang-orang untuk minta-minta ke kuburan. Setan yang membisikkan manusia untuk membuat tumbal, sesajian. Setan yang membisikkan orang-orang untuk loyalitas kepada hukum buatan. Jadi sedangkan namanya mentaati setan di dalam kemusyrikan ini berarti telah ibadah kepada setan. Makanya Allah mengatakan dalam surat Yasin ayat 60, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Bukankah telah aku wasiatkan kepada kalian, hei anak-anak Adam, jangan kalian ibadah kepada setan. Jangan ikuti ajakan setan. Sesungguhnya dia musuh yang nyata bagi kalian. Segala bentuk peribadatan kepada selain Allah pada hakikatnya jatuh kepada setan yang menghiasinya. Pada hakikatnya orang Nasrani, kan Allah mengatakan dalam surat As-Saffat, "Uhsyurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim." Giringlah orang-orang kafir dan sejawat-sejawat mereka dan apa yang mereka ibadati selain Allah. Giring mereka, cemplungkan mereka ke dalam api neraka. Di sini orang-orang kafir dan sejawatnya, teman-temannya dan yang diibadatinya digiring masuk ke dalam api neraka. Sekarang orang Nasrani mengibadati siapa? Nabi Isa. Apakah Nabi Isa masuk dalam ayat ini atau tidak? Tidak. Karena yang dimaksud adalah setan. Karena setan yang menghiasi peribadatan kepada Nabi Isa. Makanya ada orang-orang yang menyembah malaikat. Nanti di hari kiamat Allah bertanya kepada malaikat dalam surat Saba. Allah mengatakan, "Wa yauma yahsyuruhum jami'a, thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun, qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim, bal kanu ya'budunal jin, aksaruhum bihim mu'minun." Dan di hari saat Allah mengumpulkan mereka semua, kemudian Allah mengatakan kepada malaikat yang waktu di dunia diibadati oleh orang-orang musyrik, Allah mengatakan kepada malaikat, "Apakah mereka itu ibadah kepada kalian?" Apa jawaban malaikat? "Subhanak, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna min dunihim, kau Allah pelindung kami bukan mereka. Ya balkanu ya'budunal jin, justru mereka itu bukan ibadah kepada kami tapi ibadah kepada jin, setan." Lihat. Jadi hakikat ibadah kepada malaikat adalah ibadah kepada setan yang menghiasinya. Makanya setan disebut at-taghut al-akbar, taghut terbesar. Jadi setan adalah taghut terbesar. Nah, taghut kecilnya, setan kecilnya apa? Yaitu anak buah setan. Kan kalau yang setan terbesarnya siapa? Iblis kan? Yang sumpah apa? Sumpahnya dengan nama Allah, iblis. Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan manusia seluruhnya. Itu sumpah iblis. Nah, kalau setan itu anak buahnya. Setan jin itu anak buah iblis. Setan manusia juga anak buah iblis. Itu setan-setan kecilnya. Itu juga termasuk apa? Taghut. Nah, orang kafir setan kan? Disebut apa? Setan. Tapi kalau orang kafir ini malah mengajak manusia kepada kekafiran, bukan disebut kafir saja, tapi taghut. Jadi kalau orang membuat tumbal itu disebut orang kafir. Titik. Tapi kalau mengajak orang untuk membuat tumbal itu bukan sekedar kafir tapi taghut. Berarti taghut lebih parah dari kafir. Sekarang orang pemimpin partai yang masuk dalam demokrasi dia setan. Dia kafir. Mengajak orang untuk ikut dalam demokrasi berarti taghut. Para pembuat hukum itu kafir. Mengajak loyalitas kepada hukum buatannya berarti taghut. Kepala suku itu yang memutuskan dengan hukum buatan dia kafir, setan. Mengajak orang untuk taat kepada hukum adat berarti taghut. Dukun mengajak orang untuk percaya kepada perdukunan dia berarti dia taghut. Jadi setan taghut yang pertama ini adalah setan yang intinya iblis, kemudian
setan-setan kecil, togut-togut kecilnya adalah setan jin atau setan manusia yang mengajak kepada kekafiran. Itu disebut togut. Ulama su yang mengajak loyalitas kepada para penguasa murtad, mereka juga apa? Syaitan yang mengajak ibadah kepada selain Allah, disebut apa? Togut juga. Paham gak ini? Yang pertama. Terus antum tinggal menghubungkan kepada realitas saja. Oh, si fulan ngajak kepada kekafiran, mensosialisasikan kekafiran, berarti dia togut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan as-sani, yang kedua, togut yang kedua adalah al-hakim al-jair al-mughayyir li ahkamillah, para penguasa yang merubah hukum-hukum Allah, atau para pembuat hukum. Dalilnya apa? Dalilnya surat An-Nisa 60, Allah mengatakan alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila taghuti wa qad umiru ay yakfuru bih. Apa kamu tidak memperhatikan kepada orang-orang yang mengklaim beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu, Quran, ngaku iman kepada Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya, tapi apa? Punya masalah, yuriduna ayatahakamu ila tagut, punya perkara tidak mau kepada hukum Islam, malah mengajukan perkaranya kepada hukum tagut. Di sini selain hukum Allah disebut apa? Hukum tagut. Pembuat hukum selain Allah disebut apa? Tagut. Nah, berarti para pembuat hukum undang-undang itu adalah tagut. Berarti kalau ingin mengetahui togut setiap negara itu mudah. Pahami ayat ini, kemudian baca undang-undang dasar setiap negara. Baca apa? Undang-undang dasar setiap negara. Kalau di sana disebutkan bahwa si fulan lembaga ini berhak membuat undang-undang, berarti ini togut. Contohnya dalam Undang-Undang Dasar 45 sebutkan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga yang berhak menetapkan dan merubah undang-undang dasar. Lihat, berarti MPR adalah majelis togut. Bisa ditemukan juga bahwa setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan undang-undang. Berarti apa? Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat diberikan sifat ketuhanan. Berarti apa diberikan? Sifat ketuhanan. Berarti ini togut. Ketika orang menerima jabatan untuk ini, berarti menerima posisinya sebagai pengklaim Tuhan. Dia adalah togut. Togut, pembuat hukum atau tidak membuat hukum tapi mengaku dirinya berhak membuat hukum, itu juga togut. Tadi dalilnya surat An-Nisa 60. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam kitab Majmu' al-Fatawa, wal insan mata halala al-harama al-mujma' alaihi aw harrama al-halala al-mujma' alaihi aw baddala asy-syar'a al-mujma' alaihi kana kafiran murtaddan bittifaqil fuqaha. Orang bila menghalalkan suatu yang haram yang sudah diijmakan dalam Islam, hal itu haram, terus orang menghalalkannya, atau mengharamkan suatu yang halal yang sudah diijmakan,
atau merubah hukum yang sudah diijmakan, ketentuan Allah, sanksi apa saja yang sudah diijmakan, maka orang ini kafir murtad berdasarkan kesepakatan para fuqaha, para ulama. Contohnya gitu. Sekarang kalau orang menghalalkan judi, kalau judi diberikan legalitas di tempat tertentu, artinya apa? Halal tidak? Atau kalau minum-minum khamar di bar ditangkap tidak? Kenapa? Karena ada izinnya kan? Berarti dilegalkan, halal. Kalau berzina tapi di komplek yang dipersiapkan lokalisasi, dikenakan sanksi tidak? Artinya apa? Halal, dihalalkan. Itu kan menghalalkan. Atau sebaliknya, mengharamkan yang halal, yang sudah diijmakan. Seperti apa? Umpamanya poligami. Poligami halal tidak? Punya orang poligami dipecat. Berarti apa artinya? Memberikan sanksi. Pemberian sanksi terhadap sesuatu artinya apa? Sesuatu terlarang. Atau lebih dahsyat dari itu, mengharamkan apa? Mengharamkan yang wajib. Berjihad di jalan Allah wajib tidak? Orang yang berjihad namanya ditangkapin. Berarti apa? Mengharamkan yang wajib. Atau bahkan menghalalkan yang yang ini, salat wajib tidak? Menghalalkan meninggalkan salat. Sekarang kalau orang yang tidak salat, kalau di Islam hidup enggak? Hidup tidak? Tidak. Di Islam itu minimal hukumannya, bagi ulama yang tidak, ulama kan ada yang mengkafirkan, yang tidak. Yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, minimal vonisnya adalah hukuman seumur hidup sampai mau sholat di penjara. Di penjara seumur hidup sampai dia mau sholat. Kalau sudah sholat lagi dikeluarin. Nah, sekarang kalau di sini orang tidak sholat, gimana? Bebas kan? Tidak saum, tidak zakat. Pada zaman Khalifah Abu Bakar diperangi orang tidak zakat. Berarti kan halal meninggalkan yang wajib. Lihat realita kan? Atau merubah ketentuan dalam Islam, kalau mencuri hukumannya apa? Potong tangan. Kalau di sini dalam KUHP ganti dengan pasal 362. Pencurian siang hari gini. Kalau malam hari pasal ini. Apa ada enggak potong tangan? Kan penjara. Kalau merampok di Islam hukumannya apa? Hirabah, minimal kalau tidak membunuh, cuma mengambil harta saja, perampokan kan dengan terang-terangan. Ini tangan kanan dengan kaki kiri dipotong, itu minimal. Kalau di samping mengambil harta juga dia membunuh, maka apa? Dibunuh terus disalib. Kalau cuma menakut-nakuti saja, tidak jadi ambil hartanya, diasingkan. Itu dalam Islam. Dalam hukum yang ada diganti dengan pasal 365. Perampokan paling ya penjara 4 tahun. Membunuh di Islam, kalau membunuh orang muslim sengaja, kalau tidak dimaafkan hukumannya apa? Qisas. Kalau tidak sengaja hukumannya apa?
Diat, kalau orang mukmin yang dibunuh diat 100 ekor unta. 100 ekor unta atau 200 ekor sapi atau 2000 ekor kambing atau 1000 dinar. 1000 dinar sama dengan 4250 gram emas. Itu di Islam. Kalau di sini membunuh, kalau pembunuhan berencana mungkin pasal 340 KUHP. Kalau sambil merampok, ya mungkin sama dengan yang perampokan, lebih tinggi sedikit. Kalau sekarang berzina di Islam apa? Dirajam atau dijilid. Kalau muhsan jadi rajam, kalau tidak muhsan jadi dera 100 deraan. Kalau di sini zina, kalau di tempat yang dilegalkan halal, kena pajak. Kalau bukan di tempat itu, tapi ridho sama ridho, halal. Kalau memang sesama dewasa. Kalau tidak ridho diperkosa, atau umpamanya suami istrinya merasa suami melaporkan istrinya, maksudnya yang laki-laki lain berhubungan dengan istrinya dilaporkan, ya pasal 285 paling kan. Kalau istilahnya dengan anak kecil, pencabulan, pasal ya 290-an ke atas kan, itu kan pasal. Itu kan merubah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang seperti ini apa? Kana kafiran murtaddan bittifaqil fuqaha. Kafir murtad berdasarkan kesepakatan para fuqaha. Itu kan realita di sekeliling kita. Ya. Cuma kenapa orang seolah-olah itu hal yang lumrah? Karena kita sejak lahir lingkungan sudah seperti itu. Pak Ustadz juga mengajak, tidak pernah menyinggungnya. Sejak kita kecil lahir seperti itu. Kita dididik juga di sekolahan, justru diajak untuk menjunjung tinggi hukum seperti itu. Makanya apa? Tumbuh di atas ketidakjelasan. Andai kata Allah tidak menyelamatkan kita dengan nikmat tauhid ini, apa? Tentu kita sama dengan mereka. Makanya Allah memerintahkan kita untuk bersyukur. Wazkuru iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dan kalian dahulu berada di atas tebing api neraka, di atas jurang. Orang-orang kafir, ayat ini, mereka di atas kemusyrikan. Itu hakikatnya mereka sudah berada di tebing api neraka. Kalau seandainya mereka mati di atas kemusyrikan, langsung menggelinding ke dalam api neraka. Datang Rasulullah menyelamatkan mereka dari syirik, menarik mereka dari jurang api neraka. Begitu juga banyak di antara kita dahulu sudah terbina loyalitas kepada hukum tauhid. Kemudian Allah mendatangkan para penyeru tauhid, mengajak kepada tauhid. Itu artinya apa? Kita dahulu berada di atas jurang api neraka itu. Andai kata mati sebelum datangnya nikmat tauhid ini, sama menggelinding ke dalam api neraka. Makanya Allah memerintahkan untuk apa? Bersyukur. Dahulu kalian berada di atas tebing api neraka, fa'anqazakum minha. Kemudian Dia menyelamatkan kalian darinya dengan apa? Tauhid ini. Jadi seperti itu. Jadi realita yang menyebabkan manusia banyak jatuh ke dalam kemusyrikan karena memang tumbuh di dalam Islam ini orang yang tidak mengenal jahiliyah. Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, innama tanqudu oral Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah
ikatan Islam ini lepas satu demi satu bila hidup di tengah Islam ini orang yang tidak tahu jahiliyah. Kalau orang tidak tahu jahiliyah pasti jatuh ke dalam kejahiliyahan. Tidak tahu kemusyrikan jatuh ke dalam kemusyrikan. Makanya apa? Fafirru ilallah. Larilah kepada Allah dengan merealisasikan tauhid ini. Jangan apa? Jangan kita menunggu-nunggu. Karena apa? Umur kita tidak tahu. Banyak orang yang mati sedang menjalankan tugas kekafirannya, sedang berjuang dalam rangka mengokohkan sistem tagut. Mungkin dapat balasan jasa lencana pahlawan. Ya, tapi apa manfaat di hadapan malaikat Malik? Lencana yang ditaruh dipajang di tengah rumah manfaat tidak? Apa artinya itu semuanya? Berhadapan dengan apa? Dengan malaikat-malaikat yang apa? Ghiladun syidad, yang kasar, bengis, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah maksiat kepada Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Enggak manfaat itu semuanya. Di dunia sekarang orang bisa manggil kawan-kawannya ketika mendengar orang-orang ingin tunduk kepada hukum Allah, tidak suka. Dia mengajak orang, teman-temannya, barisannya untuk menindas orang tersebut. Nanti oleh Allah di akhirat akan ditantang. Falyad'una dia sanad'uz zabaniyah. Mungkin sekarang mereka manggil kawan-kawannya untuk apa? Menghajar orang-orang yang menegakkan kalimat Allah. Nanti ingat Allah. Falyad'una dia. Sekarang silakan panggil apa? Reng-rengan kalian. Panggil. Mana dahulu teman-teman yang kalian banggakan, pakaian yang kalian apa? Banggakan, kedinasan yang kalian banggakan, panggil. Ingat, sanad'uz zabaniyah, kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Itu tantangan dari Allah. Itu kan hubungkan dengan realita ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan itu. Jadi seperti itulah realita. Jadi nas-nas Al-Qur'an itu semua adalah kaitan dengan dunia realita. Jadi orang yang membuat hukum undang-undang itu adalah togut. Kita diperintahkan loyal kepadanya atau ingkar kepadanya. Loyal atau ingkar? Ingkar. Barang siapa tidak ingkar, tidak kafir kepada togut tersebut, belum muslim. Walaupun mengaku muslim, walaupun hatam Quran 1000 kali, walaupun hafal Quran, itu semua tidak manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seandainya orang sudah tahu bahwa para pembuat hukum itu adalah togut, hukum buatan adalah hukum togut, layak tidak orang mengikrarkan akan setia kepada undang-undang buatan? Apakah orang muslim yang mengatakan demi Allah saya akan setia sepenuhnya kepada undang-undang? Apakah mungkin orang muslim mengatakan seperti itu? Demi Allah saya akan kafir kepada Allah, kan artinya demi Allah saya akan, orang mengatakan demi Allah saya akan setia kepada undang-undang dasar umpamanya. Artinya apa? Undang-undang dasar kan tagut. Artinya demi Allah saya akan apa? Setia kepada tagut. Setia kan sudah saya jelaskan dalam surat Al-An'am 121, artinya kan ibadah, taat. Artinya ketika mengatakan saya akan setia kepada undang-undang, artinya demi Allah saya akan iman kepada tagut dan kafir kepada Allah. Itu hakikat sumpah yang dilakukan oleh orang-orang yang setia kepada hukum tagut. Kan seperti itu.
Paham nggak? Mudah-mudahan pemahamannya sampai ke dalam hati, bukan sekedar ma'rifat.